Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Setiani dari kelas 11 TKJ 2. Pada pembelajaran sistem keamanan jaringan dengan guru pengampu Fadada Alamsyah, pada pekan ketiga, materi yang disampaikan mengenai sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan. Nah, ada banyak bentuk keamanan jaringan yang dirancang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Berikut ini adalah 15 contoh keamanan jaringan yang umum ditemui untuk organisasi. Yang pertama yaitu perlindungan email. Nah, email perlu dilindungi dari serangan dunia maya, pencurian data pribadi, atau informasi penting. Nah, melindungi email bisa menggunakan kata sandi yang kuat, verifikasi 2 langkah, tidak mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email yang mencurigakan. Nah, yang kedua yaitu melindungi web. Nah, ini berguna untuk melindungi aktivitas di dalam situs web. Biasanya menggunakan sertifikasi SSL, bisa juga menggunakan firewall, antivirus, dan memblokir malware. Nah, yang ketiga yaitu perlindungan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel lebih rentan terhadap serangan karena sistem konfigurasi dan jaringan enskripsinya cukup rendah. Nah, contoh keamanan yang digunakan yaitu enkripsi atau WPA2 atau WPA3. Nah, menggunakan kata sandi yang kuat, menjunyikan SSID, memblokir perangkat asing yang melalui filter alamat MAC, dan menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Nah, yang keempat yaitu perlindungan titik akhir. Ini melindungi perangkat seperti laptop, ponsel, dan server dari berbagai ancaman cyber dengan mencegah, mendeteksi, dan merespon serangan. Nah, contoh keamanan yang digunakan yaitu perangkat lunak, antivirus, dan EDR, firewall, penyaringan web, enkripsi data, dan sistem authentication multifaktor. Nah, yang kelima yaitu keamanan aplikasi. Nah, proses melindungi aplikasi dari ancaman cyber dengan mengintegrasikan fitur keamanan selama siklus hidup pengembangan. Nah, mulai dari desain hingga penerapan. Contoh keamanan yang digunakan yaitu menggunakan kata sandi yang kuat, verifikasi 2 langkah, dan SQL injection. Nah, yang keenam yaitu firewall. Nah, firewall ini memeriksa lalu lintas jaringan terhadap beberapa protokol dan kemudian memblokir lalu lintas dan berpotensi berbahaya. Contohnya bisa dilihat dalam video ini. Nah, ini ada bahwa ada firewall ini digambarkan dengan tembok ya. Nah, firewall ini berguna untuk menghalangi atau mencegah paket yang berpotensi berbahaya agar si paket tersebut tidak masuk langsung ke komputer yang akan merusak komputer kita atau akan jadi error ke komputer tersebut. Jadi si firewall ini mencegah agar si virus-virus atau data yang berbahaya itu tidak menyerang atau tidak masuk. Nah, lanjut yang ketujuh yaitu menyaring konten, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu penyaringan konten. Nah, komponen firewall yang berguna untuk memfilter situs web atau email yang tidak pantas. Nah, contohnya mencakup konten kekerasan, pornografi, merusak diri atau bunuh diri, nah atau ujaran kebencian seperti hujatan. Sekarang banyak ya yang hujat di TikTok, di Instagram, di manapun itu.
Nah, yang kedelapan yaitu mencegah kehilangan data. Alat untuk melindungi data sensitif dari insiden kehilangan atau pencurian oleh orang yang tidak berwenang. Nah, ini dirancang untuk bekerja secara otomatis dalam memantau, mengendali informasi dalam jaringan komputer. Nah, yang kesembilan yaitu analisis pelaku. Nah, ini dirancang untuk mendeteksi aktivitas atau perilaku yang aneh dan tidak normal pada jaringan komputer. Salah satunya tools yaitu AD. Nah, ini berguna untuk menganalisa jaringan kemudian memberitahu pengguna jaringan ketika terjadi pelanggaran. Nah, yang ke-10 yaitu perlindungan virus dan malware. Nah, antivirus berguna untuk mengidentifikasi dan menghapus virus yang disematkan atau virus yang dikirimkan oleh penyusup. Menggunakan anti malware ya untuk mendeteksi adanya malware atau tidak. Nah, karena malware ini cukup berbahaya. Yang ke-11 yaitu kontrol akses. Nah, ini dirancang untuk mencegah perangkat yang tidak dikenal mengakses jaringan. Ini juga berguna untuk membatasi dan mengontrol akses pengguna jaringan ke file atau folder tertentu. Nah, yang ke-12 yaitu informasi keamanan dan manajemen acara atau SIEM. Nah, ini bekerja dengan memberikan informasi tentang aktivitas atau catatan yang terjadi di jaringan komputer dan di lingkungan IT perusahaan. Nah, dengan ini dapat mendeteksi ancaman tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang ke-13 yaitu segmentasi jaringan. Nah, ini dapat mendeteksi ancaman tersebut dan mengambil file tindakan yang diperlukan. Nah, yang ke-14 yaitu VPN atau Virtual Private Network. Nah, ini berguna sebagai alat authentication untuk komunikasi antar komputer dan perangkat jaringan. Nah, cara kerja VPN yaitu membuat jalur yang berbentuk terowongan. Terenkripsi dan aman untuk menghubungkan. Nah, yang terakhir yang ke-15 yaitu sistem alarm penyadap. Nah, sistem ini memantau aktivitas online dan kemudian menganalisis aktivitas berbahaya dan mencurigakan. Selanjutnya, PDS mengambil langkah-langkah untuk menekan serangan tersebut. Nah, dalam pekan ketiga, materi tentang sistem keamanan jaringan yang biasanya digunakan. Nah, kita mengetahui sistem jaringan apa saja yang sering digunakan atau umum digunakan dalam suatu organisasi. Nah, jadi kita bisa menirunya untuk menerapkan sistem keamanan di komputer kita agar komputer kita itu lebih aman dari hacking, dari pencurian data, juga bisa penyaringan konten. Kan sekarang banyak tuh konten-konten yang agak menyeleweng atau dari hujatan, terutama itu dari hujatan. Nah, dari contohnya itu seperti hujatan dari sosial media itu bisa mempengaruhi ke mental kita kalau emang kitanya itu lagi down, terus orang-orang menyiramkan hujatan yang keterlaluan seperti itu. Nah, kita bisa memfilternya supaya tidak muncul di komentar kita. Nah, sekian untuk materi pekan ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.